Ini ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya ada agak penasaran kita dengan kata-kata sabar itu ya. Karena yang kita tahu bahwa sabar ini berat. Sabar ini berat, bahkan ada seorang pengusaha yang mengatakan dia butuh bertahun-tahun untuk memahami sebuah kata sabar. Nah, dan tapi bagi seorang Hadian dan Mbak Siva itu sabar itu sudah mereka miliki. Paling tidak ketika datang tawaran dengan berbagai bahasa, tadi mereka katakan hari ini hampir tiap hari lembaga keuangan itu datang. Minta mereka untuk dengan kata-kata pengembangan, dengan kata-kata bahwa ini adalah sebuah fasilitas, tapi bisa mereka menahan diri untuk tidak melakukan itu dengan kata sebuah kata sabar. Itu gimana sebenarnya implikasi atau aplikasi sebuah kata sabar dalam kita berbisnis? Ya, Bang Aswandi. Jadi kalau berbicara tentang sabar, saya mengenal Hadian dan Siva ini luar biasa sekali ya. Anak muda yang saya yakin perjalanan spiritualnya, pemahaman spiritual juga cukup ya. Jadi sifat dari dua anak ini sendiri itu berbeda gitu. Yang satu itu merah. Merah itu ya kira-kira ginilah agresif gitu kan. Senang bersaing, orang merah itu senang bersaing, menikmati persaingan, kemudian senang mempengaruhi orang dan sebagainya. Sementara Mas Hadian itu warnanya biru kalau nggak salah ya, hab ya, kalau hab itu di tengah ya, merah ya sedikit, biru dikit gitu. Kalau biru itu ya begitu, hijau dikit itu ya. Jadi cukup berat gitu bagi yang tidak menemukan esensi dari hubungan kedua orang ini. Jadi satu itu harus banyak memahami satunya, satu memahami satunya gitu. Dalam proses perjalanannya banyak interaksi. Jadi artinya kalau mereka itu bisa berdua jalan usaha gitu, mesti luar biasa sekali gitu. Mesti luar biasa. Hubungan suami istri mesti juga luar biasa sekali. Gitu, makanya tanya sama mereka berdua, apa yang selalu saya pesan kepada mereka? Masih ingat nggak Mbak? Apa pesan saya? Yang rukun ya, gitu. Iya, kenapa? Tantangannya luar biasa gitu kan. Dan sebetulnya dalam banyak hal suami istri ya seperti itu. Ya jadi ngelihat, apalagi ini anaknya udah 2 nih, kelihatannya rukun banget ya. Mau 2 ya, gitu. Jadi apa yang terjadi di rumah tangga itu tercopy paste juga di dalam usahanya gitu. Jadi sabar itu sudah bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Mungkin lebih berat di rumah daripada ngadepin usaha gitu kan, malah jadi refreshing usahanya. Nah, iya katanya benar sekali katanya ya kan? Cocok sekali gitu. Nah, ini membawa sebuah energi gitu, di mana hari ini bisnisnya hebat dan sebagainya, bisnis enteng buat beliau gitu. Jadi kata-kata sabar di dalam bisnis tidak seberat sabar di dalam rumah, kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, ini orangnya ada di sini berdua. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena di dalam bisnis itu banyak pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha pemula, yang tidak bisa membedakan antara besar dan kuat ya. Jadi ini garis besar dari pelajaran kedua kita hari ini. Besar dan kuat gitu. Kuat itu enggak sama dengan besar. Dan ketika besar dan enggak kuat itu keadaannya jauh lebih susah gitu daripada kecil tapi enggak kuat juga gitu ya. Tetapi kalau kuat, apakah kecil atau besar itu selalu membahagiakan. Gitu. Ini yang membuat seorang pengusaha itu kaya itu yang kuat itu, bukan yang besar. Yang besar tapi nggak kuat itu membuat mereka bergelimpangan. Maka berapa banyak pengusaha ya ketika outletnya itu cuma 1, cuma 2 gitu, begitu bisa menghasilkan duit kan, gitu, strong gitu di dalam financial. Tetapi begitu 100, 200 kok malah nggak ada duitnya, salesnya naik terus, profitnya naik, tetapi duit nggak ada gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri bahwa perusahaannya menjadi besar tetapi menjadi lemah, tidak kuat. Kenapa? Salah satunya nggak sabar itu. Gitu. Kalau cuman gede banyak gitu, mereka juga ditawari utang gitu ya.
Ya pastilah gitu. Gitu. Bank itu pinter begitu ada rekening itu kok masuk secara rutin dan sebagainya. Wah, ini potensi apalagi naik terus gitu ya. Jadi ini potensi mesti didatengin gitu. Jadi kalau orang bisa ngutang banyak gitu jangan keburu bangga juga ya. Ya banggalah gitu daripada nggak diutangin. Tetapi mungkin tapi menahan diri untuk tidak mudah utang. Saya rasa ini sebuah mentalitas yang luar biasa. Ini yang patut diacungi jempol ini. Ya, gitu. Nanti utang kapan saatnya utang gitu ya. Mereka akan tahu gitu. Ketika semua aman ya, dia tahu oh ini bisa membayar. Saya cuma membayar itu sebulan cuma 1/3 atau bahkan kurang dari itu gitu ya. Mereka akan menemukanlah jalannya. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Tips saya adalah think big, start small, and grow fast. Sebagaimana yang mereka lakukan. Jadi tetap memelihara kekuatan. Kita berpikir besar, memulai dari kecil aja gitu ya. Tetapi bertumbuh dengan cepat. Nah hebat juga kan tadi pertumbuhannya bisa pernah 10 mungkin beberapa kali 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kan 1000% Bang. Ya, ini pertumbuhan yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Nah itu ya saya rasa makna kedua itu Mas Ibnu ya. Jadi yang kedua itu kuat versus sabar itu Pak Mas ya untuk pelajaran pada sore hari ini. Apa kalau kata Mas Afi dari dari Banjar itu nggak apa-apa, kita kan pejuang, jadi seadanya pun nggak apa-apa kita pejuang. Ini oke, kita ke pertanyaan dulu. Ada berapa penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya? Ini ada Mas Rahmat dari Sukabumi ya. Pak Happy, apa bedanya obsession to product dengan keyakinan kita kepada produk kita? Itu pertanyaannya dari Sukabumi. Iya, jadi gini. Obsesi terhadap produk itu yang saya maksud adalah kita itu terlalu terikat dengan kecintaan kita kepada produk gitu, tetapi melupakan kecintaan kita kepada pembeli produk gitu, orang yang terjualnya produk ya. Jadi mother loves baby, entrepreneur loves idea, loves product. Itu sesuatu yang jamak gitu ya, yang memang ada begitu adanya gitu. Tetapi bukan tidak boleh kita itu yakin, bahkan kita harus yakin dulu dengan produk gitu kan. Tetapi yakinnya kita produk gitu, karena kita tahu bahwa target market kita itu juga menyukai produk kita gitu. Jadi ini yang menjadi yang menjadi perbedaan yang sangat sangat tajam di antara yang sangat prinsip gitu di dalam obsesi terhadap produk. Jadi yang namanya obsesi terhadap, kita sebut obsesi karena melupakan yang lain gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi tentu ketika kita itu mau jualan, kita harus yakin dulu gitu. Kalau kita nggak yakin gitu ya kan, itu nilainya di bawahnya yang obsesi kepada produk itu Bang, lebih even worse lah ya. Gitu. Jadi seperti Indonesia, contohnya begini. Di Indonesia ini kalau kita bicara tentang produk, kenapa sih yang dibicarakan itu selalu produk yang unik gitu. Tapi unik oke aja. Tapi kenapa uniknya itu selalu dikaitkan itu dengan kerajinan, ya? Ya kita gimana kita mau kaya bangsa Indonesia? Batik itu diurusin oleh 8 departemen. Departemen Perdagangan, Departemen Industri, UKM, Transmigrasi, 8. Saya bicara sama Pak Muhaimin waktu itu, 8 itu yang megang. Lah gimana kita mau jualan? Waktu di Cina pameran itu saya ikut pameran di sana. Indonesia itu pamerannya kerajinan juga.
yang kalau Anda tahu fotonya Pak SBY itu terakhir itu foto di depan angklung. Wah, angklung banyak banget. Saya bingung. Gitu. Cina itu yang dipamerkan diesel, traktor, elektronik, terus ada buah-buahan semua. Thailand beras, tapi beras banyak gitu. Kemudian Filipina macam-macam. Indonesia angklung gitu, terus ada coek gitu kan, terus ada kipas gitu kan. Nah, bahkan waktu saya terbang dari Indonesia ke luar negeri itu kalau pakai Garuda itu saya dikasih buklet buku segini gitu ya. Itu isinya itu ya asbak. Loh, ini gimana urusannya? Saya bilang, emang kalau pameran di Cina itu jualan angklung, saya tanya berapa banyak sih orang Cina jualan beli angklung gitu. Apalagi negeri tirai bambu, ya enggak? Aduh, gitu. Bill Gates beli cuma 1 gitu. Ya kita nombok gitu. Kenapa enggak sih semua? Nah, itu obsesi terhadap produk menurut saya. Gitu. Dipikir orang lain itu enggak bisa bikin. Mereka itu didiemin aja, kita ngedipur aja, biar aja bikin angklung terus. Angklung tuh gampang kok di ini Bang, di kopi juga gitu kan. Nah itu maksudnya, kenapa enggak kita itu ngomong market itu butuhnya apa sih gitu. Ya itu yang kita penuhin gitu. Nah ini yang dilakukan oleh anak-anak ya seperti Siva dan Nadian itu, mereka itu market oriented, mereka ke Jepang, kemana, ke Eropa dan sebagainya. Dilihat itu mesti dilihat kaosnya itu, bukan dilihat wah rendahnya kayak apa gitu, wah kok warnanya bagus, bukan gitu. Saya yakin lah gitu ya, kalau enggak mungkin dia bisa jualan. Gitu. Jadi obsesi kepada produk itu ya kita terikat dengan produk gitu, melupakan yang lain. Tetapi keyakinan terhadap produk, kita yakin bahwa produk kita itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para target market kita. Itu Bang kira-kira. Oke, baik. Jadi selanjutnya dari Pak Zainal. Pak Zainal, Pak Happy, bagaimana cara menjauhkan dan menata hati dan pemikiran dari mental block untuk membuat usaha? Contoh mental block itu misalnya dibilang usia, masih kerja. Mohon jawabannya. Iya, makanya kan gini Bang, Rasul itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin lihat seorang, maka lihat dengan siapa dia bergaul. Nah kalau ini siapa nih Pak siapa? Pak Zainal. Pak Zainal ini pengen jadi pengusaha, tapi bergaulnya setiap hari dengan pensiunan yang lain, yang ngomong cucu gitu kan, pakai sarung, kemudian pakai burung perkutut tiap hari. Bagaimana mau usaha gitu kan? Gitu, yaitu pasti mental block yang didapat. Jadi yang pertama bergaul, gitu, bergaul dengan para pengusaha, ya, bagaimana mereka memutuskan dan sebagainya. Karena banyak orang tahu caranya, tetapi sedikit orang itu mau melakukan. Kenapa? Gitu, mungkin yang disebut mental block itu. Tetapi yang pasti yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha adalah courage, gitu, keberanian. Maka be courage itu beranilah gitu, gitu. Bahkan saya gitu berpesan kepada diri saya sendiri setiap hari itu saya ngomong, saya kenapa sih teman-teman saya selalu pelajarin gitu, bahkan murid-murid saya seperti Siva, Hadian gitu, banyak saya mengamati gitu, inspiring juga gitu, mengingatkan diri kita bahwa kita ini di dalam hidup ini ya mesti pada titik tertentu itu ya mesti berani gitu, bahwa bisa gagal, bisa tidak, itu sebuah keniscayaan kan gitu. Tetapi harus berani gitu melakukan sesuatu. Kalau hidup kita itu menjadi tidak produktif kalau kita itu sedikit melakukan sesuatu gitu, maka dengan banyak memutuskan, banyak melakukan gitu, hidup kita itu jadi produktif gitu. Jadi keberanian itu harus ditumbuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat orang-orang yang kita bergaul dengan mereka. Nah, tentu di sisi lain ya ada risk management dan sebagainya gitu. Tetapi menjadi pengusaha, keberanian itu menjadi sebuah atribut yang nggak bisa ditinggal. Gitu. Nggak bisa, nggak berani cari kerjaan lain. Gitu. Ya, kalau dalam bahasa Mbak Siva tadi ya berenang dulu gitu, cari airnya nyebur gitu. Jangan berkutat di buku aja kemudian nggak pernah nyebur air, cari buahnya nyebur setelah ngambang baru tahu gimana caranya bergerak dan lain-lain. Itu kalau bahasanya Mbak Jadi Siva. kalau Mbak Siva pesannya jangan
baca buku teknik renang di pinggir kolam renang tapi nggak mau berenang, gitulah kira-kira ya. Oke. Gitu. Ini dari Irwan Saputro dari Purwokerto. Pak Happy, bagaimana caranya menemukan ide bisnis? Singkat pertanyaannya. Kalau ingin menemukan, makanya gini, business is not about the idea, gitu. Kenapa? Karena ide bisnis itu ada di sekitar kita semua. Itu nanti kalau ketemu siapa? Ini namanya? Irwan Saputro. Irwan Saputro. Ini udah punya istri belum? Wah, nggak tahu ya. Kalau belum punya istri ya kalau udah punya ketemu istrinya, perhatikan istrinya ya. Kalau belum punya ya perhatikan orang lain lah ya. Dilihat dari atas sampai bawah ya. Di atas itu ada apa Bang? Kalau manusia itu? Ada rambut. Rambut. Nah, di dalam rambut itu ada bisnis apa aja Bang? Ya sampo apa namanya? Sampo. Terus? Apa namanya? Bros gitu apa namanya? Bros. Bandung gitu. Terus apa lagi? Ya salon gitu. Salon. Terus apa lagi? Apalagi? Topi, kerudung, banyak. Oke. Turun lagi ke mata. Ada apa aja? Eyeshadow. Mata palsu ini mana? Mata palsu. Terus apa lagi itu? Kacamata, kontak lens, kacamata. Oke. Turun lagi ke mulut. Ada apa lagi? Gincu, makanan. Wah, makanan udah banyaknya. Kenapa tuh Bang? Ya, wah, bener itu. Kalau udah makanan itu udah jutaan. Kita belum turun lagi nih. Kalau turun lagi nggak enak, iya kan? Gitu kan, makin turun. Loh kok ternyata ini baru ketemu istrinya. Udah begitu banyak bisnis itu. Gimana kalau kita suruh ke hutan? Iya enggak? Nah, besok kita ada Mas Kakban kan kesini kan? Iya. Wah, nanti banyak bisnis juga gitu. Jadi bisnis itu ide banyak Bang. Tadi makanan katanya. Di sekitarnya itu kan ada restoran Padang. Bisnis bukan? Bisnis. Ide bisnis juga gitu. Nah, kita kalau membuat makanan Padang lah, warung makan Padang, bisa berhasil nggak Bang? Bisa berhasil, bisa tidak. Nah, bisa berhasil, bisa tidak. Jadi kalau bisnis, ide banyak, persoalannya gitu. Gimana biar bisa berhasil gitu. Kalau idenya banyak. Nah, maka business is not about the idea. Business is all about the competency. Jadi makanya tadi Mbak Siva mulai dari kecil. Kenapa? Banyak yang nggak kita tahu gitu loh. Oh ternyata main bikin aja kaos. Ternyata yang kita buat itu kegedean semua. Loh ternyata yang namanya kaos ada XL, ada L, ada M. Itu gimana kalau kita nggak tahu gitu? Apa semua orang tahu tentang itu? Gitu. Enggak tahu. Belum tentu gitu kan? Gitu. Dan sebagainya ya. Jadi yang harus kita bangun adalah kompetensi. Ide bisnis apapun itu gitu. Anda suka, Anda masuk gitu. Ini dari Aceh ini, tapi agak sedikit melenceng sebenarnya dari tema kita ini. Tidak apa-apalah, biar teman-teman kedengaran pertanyaan dari kawan-kawan kita dari sisi barat Indonesia ini. Apa pendapat Pak Happy tentang program pengembangan pariwisata di Aceh Tengah? Di Aceh, di tengah isu miring tentang Aceh Syariah Islam dan kestabilan keamanan nasional. Wassalamualaikum, dari Supriyadi Aceh. Iya Bang, ya Pak Supriyadi, terima kasih hari ini memonitor ya, senang sekali. Mudah-mudahan banyak ini teman-teman di Aceh ya. Saran saya gitu, gagasan tentang pengembangan pariwisata di Aceh justru harus dilakukan di tengah-tengah semua isu miring. Namanya juga isu gitu kan, dan ini yang harus kita lawan. Dulu ketika Ambon itu berkecamuk, semua orang berpikir bahwa Indonesia itu habis gitu. Ya, semua turun dan sebagainya. Ya, ternyata Bali kan juga nggak apa-apa gitu kan, Jakarta nggak apa-apa dan sebagainya. Nah ini justru ini tugas kita, bagaimana mensosialisasikan. Saya rasa ya, contoh saya kalau kita bicara tentang Irak ya, Irak itu diberitakan setiap hari itu dalam kerusuhan, dalam segala macam. Tapi ternyata gitu, ini menjadi peluang buat orang-orang tertentu. Pebisnis yang melihat bahwa masuk di Irak sekarang gitu kan, tidak sesoroh dulu semua orang pengen masuk gitu kan. Nah, ini apa namanya,
Bang Aswanti kan tahu kita teman-teman di Amerika bahkan justru yang pada masuk ke sana ya, teman-teman dari Jordan datang ke sini dan sebagainya. Artinya apa gitu? Artinya bahwa kalau kita itu hanya mengikuti apa yang terjadi di luar gitu, maka kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi saran saya jadikan ini sebagai sebuah challenge gitu, sebuah tantangan gitu. Kalau orang lain itu dengan berbagai isu itu pada tiarap semua, maka teman-teman ini IWF itu justru masuk ke situ, gitu, masuk dan ambil ini sebagai sebuah peluang yang mumpung yang lain itu pada tiarap karena isu-isu ini. Ya, jadi saya yakin Mas Priyadi ini kan di bidang pariwisata juga ya, ada rental mobil dan sebagainya, gitu. Jadi nggak usah kecil hati. Ya. Oke, mungkin barangkali bisa lebih eksklusif ya. Kalau bisa jadi dari misalnya titik ekstrimnya Bali itu kita dapatkan di Aceh umpamanya, wallahu alam. Jadi kalau dengan Aceh, misalnya orang punya aturan ketat, sama ketika di Bali kan tidak sembarangan juga masuk pura pakai ini. Mungkin di Aceh harus pakai busana Muslim. Iya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Misalnya kalau di Malaysia itu Bang, Malaysia itu ada yang namanya Arab Season gitu. Arab Season itu satu saat kalau bulan Juli ya, itu dimana turis Arab itu semua datang ke situ, gitu kan? Waduh Bang, orang-orang Arab di situ, ya Anda nggak ngelihat orang Arab Bang, gitu, karena celananya pendek semua kalau udah masuk situ, ya. Jadi itu di Malaysia gitu. Apakah itu terjadi begitu saja? Pertanyaan saya. Tidak, gitu. Kalau kita lihat dari Mekah ke Jeddah, itu semua iklan-iklan itu iklan Malaysia semua, gitu. Malaysia welcomes you, gitu. Luar biasa. Indonesia not welcome you mungkin ya, jadi nggak pasang baliho, gitu kan? Ya orang datang ke Malaysia semua, padahal Indonesia punya Bali, Indonesia punya segala macam. Nah hari ini gitu, bagaimana PR dari Mas Priyadi dan sebagainya mengkomunikasikan ini, gitu ya? Gitu kan udah deket itu orang-orang udah ke Malaysia, ke Aceh kan tinggal dikit aja. Ini Serambi Mekah kok, gitu kan? Masa orang Mekah tidak ke Serambinya, gitu kan? Gitu. Jangan jangan kecil hati. Yang lain mundur, gitu. Insya Allah itu jadi peluang. Oke, ini dari Pak Haryono di web Pekalongan. Pak Happy, saya mau ngembangin pasar keluar daerah dan butuh investasi besar. Istri sudah setuju, tapi jadi takut karena nilai investasi yang besar. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Iya. Takut itu kan dua macam gitu. Takut itu karena nggak ada bayangan bayarnya, gitu kan? Atau takut gitu karena ini sesuatu yang baru, gitu. Di dalam bisnis kembali kepada semua kan kalkulasi resiko, ya. Jadi saya saran begini, kalau resiko itu manageable dan resiko itu bisa Anda tanggung, jalanin. Tapi kalau resiko Anda nggak kebayang nanggungnya, itu tanda-tandanya Anda nggak melakukan risk management, gitu. Artinya itu belum saatnya. Kalaupun mau melakukan harus dilakukan assessment terhadap resiko. Oke. Ya, gitu. Nah, cara mengakses resiko itu kan banyak hal, gitu. Contohnya gini, kalau saya masuk ke dalam satu bisnis, modalnya 100, bisnis ini baru 100 juta. Saya kalau hilang kira-kira nothing tulus lah cuma 100 juta gitu. Nah itu worth it itu untuk dilakukan. Tapi ini 1 miliar, padahal duit saya itu cuma 1 miliar. Apakah enggak perlu saya lakukan? Gitu. Nah ini risk mitigation itu mesti kita lakukan. Gimana caranya biar kalau nggak jadi pun kita nggak ikut miskin gitu. Ya mungkin kita berpartner, kita 10% aja gitu kan. Misalnya banyak cara lah. Ya, Oke. Gitu, ya. Baik, kita mungkin harus break sebentar. Teman-teman sekalian, para pejuang seluruh tanah air, sahabat-sahabat pejuang, kita istirahat sebentar saja, beberapa saat dulu untuk memberi waktu untuk beristirahat. Ya minum dulu lah, biar nggak selak ya kan. Sekaligus teman-teman yang mau ke belakang barangkali, tapi bagi teman-teman yang sudah berada di tempat jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dan selama itu teman-teman silakan untuk menikmati dulu beberapa quote berikut ini.